everyone, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang kreativitas. Perkenalkan anggota kelompok kami, yang pertama Ristiananda, yang kedua Elvita Khairani. Yang pertama, pengertian kreativitas. Kreativitas adalah ciri khas yang dimiliki oleh individu yang menandai adanya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang sama sekali baru atau kombinasi dari karya-karya yang telah ada sebelumnya, menjadi suatu karya baru yang dilakukan melalui interaksi dengan lingkungannya untuk menghadapi permasalahan dan mencari alternatif pemecahannya melalui cara-cara berpikir divergen. Yang kedua, berpikir divergen dan konvergen. Berpikir divergen dan konvergen adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, bahkan membangun suatu sinergi. Berpikir divergen dan konvergen adalah suatu proses perluasan atau expansion ide-ide, seleksi alternatif pemecahan masalah dan pengujian atau evaluasi seleksi. Kemudian kembali ke proses divergen untuk perluasan, seleksi dan pengujian seleksi yang baru. Dari ini, kreativitas dengan kemampuan divergennya dapat menyediakan beberapa alternatif untuk pemecahan masalah guna mendukung pemilihan atau penentuan strategi belajar. 3. Berpikir lateral dan vertikal. Perbedaan antara berpikir lateral dan vertikal adalah berpikir lateral bersifat generatif, artinya kecakapan berpikir dapat dikembangkan dengan cara membuka cakrawala berpikir yang lebih luas dengan mencari alternatif pemecahan suatu masalah dengan keluar dari kebiasaan. Sedangkan berpikir vertikal lebih bersifat selektif. Perbedaan antara berpikir lateral dan vertikal juga bisa dilihat dari sudut keberadaan arah, di mana berpikir lateral bergerak supaya dapat mengembangkan arah, sedangkan berpikir vertikal hanya akan bergerak bila sudah terdapat arah. 4. Sensitivitas, sinergi, dan serendipity. Yang pertama, sensitivitas atau kepekaan. Kepekaan adalah penggunaan alat-alat indera, misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman sebagai jendela untuk mengetahui atau menguasai dunia atau lingkungan. Berpikir kreatif tampaknya melibatkan perhatian atau ingatan seseorang mengenai beberapa aspek penting dari lingkungan atau masalah-masalah yang kebanyakan orang lain tidak melihatnya. Kedua, sinergi, proses penggabungan antara dua kawasan bidang ilmu atau pendekatan menjadi suatu bentuk yang lain atau baru. Misalnya pesawat amfibi adalah penggabungan antara konsep pesawat terbang dengan kapal laut. Yang ketiga, serendipity atau keberuntungan. Keberuntungan adalah suatu penemuan yang terjadi secara kebetulan atau tanpa direncanakan akibat adanya suatu kejadian atau kesempatan. Kadang-kadang seseorang dapat menemukan cara baru yang sebelumnya tidak terpikirkan setelah ia melihat suatu kejadian atau menghadapi masalah yang harus dicari jalan keluarnya. Tahapan kreativitas. 1. Persiapan. Pada tahap ini, dengan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, individu berusaha menjajaki berbagai kemungkinan jalan yang dapat ditempuh untuk memecahkan masalah. Namun pada tahap ini belum ada arahan yang tetap meskipun sudah mampu mengeksplorasi berbagai alternatif pemecahan. 2. Inkubasi. Pada tahap ini, individu seolah-olah melepaskan diri bersementara waktu dari masalah yang dihadapi, dalam pengertian tidak memikirkannya secara sadar melainkan menghadapkannya dalam alam prasadar. 3. Iluminasi. Pada tahap ini sudah dapat timbul inspirasi atau gagasan-gagasan baru serta proses-proses psikologi yang mengawali dan mengikuti munculnya inspirasi atau gagasan baru. Ini timbul setelah diendapkan dalam waktu yang lama atau juga sebentar pada tahap inkubasi. 4. Verifikasi. Pada tahap ini, gagasan yang telah muncul dievaluasi secara kritis dan konvergen serta menghadapkannya kepada realitas. Pemikiran divergen harus diikuti dengan pemikiran konvergen. Pemikiran dan sikap spontan harus diikuti oleh pemikiran selektif, dan sengaja penerimaan secara total harus diikuti oleh perilaku kreatif. Dari hasil penelitian Sandberg menunjukkan bahwa perilaku kreatif memiliki 4 dimensi. Pertama adalah dimensi tanpa kubu, kedua adalah dimensi rasa keindahan dan imajinasi, ketiga adalah dimensi kecerdasan atau ketajaman pandangan, keempat adalah dimensi rasa ingin tahu. Dimensi pertama bebas masuk atau tanpa kubu, yang A memperbaiki atau menyempurnakan aturan-aturan sepanjang waktu, B impulsif atau memperturutkan kehendak hati, C mengambil peluang atau memanfaatkan kesempatan, D emosional, E memiliki semangat bebas. Dimensi 2, rasa keindahan dan imajinasi. A memiliki apresiasi terhadap seni, musik, dan seterusnya. B suka sendirian ketika sedang menciptakan sesuatu yang baru. C dapat menulis, menggambar, dan membuat komposisi musik. D memiliki cita rasa yang baik. E imajinatif atau memiliki daya hayal yang tinggi. Dimensi ketiga, kecerdasan atau ketajaman pandangan. A mempertanyakan norma-norma sosial, dogma-dogma atau asumsi-asumsi. B cepat mengerti atau tanggap. C berpegang teguh pada suatu pendirian. Dimensi 4, rasa ingin tahu. A memiliki rasa ingin tahu ketika usia dini. B memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 7. IQ dan kreativitas. Baik intelijensi dan kreativitas merupakan kemampuan intelektual, namun keduanya memiliki dimensi berbeda. Intelijensi lebih dekat dengan dimensi berpikir konvergen, mencari dan memiliki satu jawaban yang banyak. Orang-orang yang memiliki intelijensi tinggi cenderung lebih kreatif daripada mereka yang memiliki intelijensi
intelijensi rendah. Tidak berarti bahwa makin tinggi intelijensi seseorang maka dengan sendirinya akan menjadikan ia lebih kreatif daripada yang lain.